Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emi Siswana selaku dosen pengampu mata kuliah Finansial Derivatif, izinkan saya I. Kapian dengan NIM 220804623 akan mempresentasikan hasil pembahasan simulasi dari jurnal yang saya cari mengenai harga opsi. Langsung saja ke pembahasannya. Jurnal yang saya gunakan yaitu dari Jurnal Matematika UNAD dengan judul Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan menggunakan model Black-Scholes fraksional. Langsung saja ke pembahasannya. Model Black-Scholes merupakan model penilaian harga opsi yang banyak dilakukan di dunia keuangan. Penilaian opsi dari Black-Scholes ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Pada penelitian ini, model Black-Scholes dapat diperumum menjadi model Black-Scholes fraksional dengan menggunakan parameter Harsh untuk menentukan harga opsi tipe Eropa. Berdasarkan penelitian Podlubny, penurunan berorder fraksional telah berhasil memodelkan dengan baik permasalahan dalam bidang sains seperti teori kontrol dan mekanika fluida. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan penurunan model Black-Scholes fraksional untuk harga opsi tipe Eropa dan menentukan nilai opsi call dan opsi put tipe Eropa pada data harga saham harian Microsoft Corporation. Untuk metode penelitiannya, data sekunder dari penelitian ini berupa data penutupan dari saham Microsoft Corporation dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019. Disebutkan dalam artikel bahwa suku bunga bebas risiko atau R didapat dari suku bunga Serikat Bank Indonesia berjangka selama waktu penelitian, yaitu 0,0585. Harga saham awal atau S0 adalah 115,61 ribu dolar. Untuk volatilitas sebesar 0,26995 waktu jatuh tempo atau T pada hari terakhir perdagangan, yaitu tanggal 30 September 2019, yaitu 0,99206. Harga pelaksanaan atau K yang berbeda-beda yaitu 126, 127, 128, 129, dan 130. Dan nilai parameter Hertz atau H yang digunakan yaitu 1/2 dan 3/4. Untuk tahapan perhitungan dalam penelitian ini adalah yang pertama menghitung return sahamnya, yang kedua uji volatilitas return saham, yang ketiga menghitung opsi call dan opsi put. Untuk yang pertama, menghitung return saham dengan rumus RT sama dengan ln ST per ST-1, dengan ST sama dengan harga saham waktu ke T dan ST-1 yaitu harga saham waktu ke T-1. Perhitungan return ini dibantu menggunakan Microsoft Excel. Untuk harga penutupan saham Microsoft Corporation, jangka waktu 1 tahun dengan banyak data 250 diperoleh hasil sebagai berikut. Total RT sama dengan 0,0007. Kemudian dicari rata-rata return yang diperoleh yaitu 0,000028. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari volatilitas harga saham. Perhitungan volatilitas pada harga saham dilaksanakan untuk memperkirakan tingkat risiko dari suatu saham. Sebelum dicari terlebih dahulu variansi dengan perhitungan manual dan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menghitung dibantu dengan Excel dengan harga penutupan saham Microsoft Corporation yaitu diperoleh rata-rata return sahamnya yaitu 0,007 sama seperti perhitungan manual, dan varians yaitu 0,00289 dengan volatilitas 0,269819. Hasil tersebut sama dengan hasil perhitungan manual di sini. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung opsi call dan opsi put. Parameter yang digunakan yaitu harga saham awal sebesar 115,61 dolar, kemudian harga pelaksanaan yaitu 126 sampai 130, suku bebas risiko yaitu 0,0585, volatilitas yaitu 0,26995, waktu jatuh tempo yaitu 0,9926, dan Hertz-nya 1/2 dan 3/4. Kita menghitung Hertz yang pertama dulu yaitu
1/2 dengan harga pelaksanaan yang berbeda-beda yaitu 126 sampai 130. Langkah-langkah penerapan model Black-Scholes fraksional dengan Hertz 1/2 dengan harga pelaksanaan 126. Diketahui parameternya sama seperti tadi. Kita cari dulu nilai D1 dan D2 dengan rumus D1 sama dengan ln S0 per K atau ln nilai saham awal dibagi dengan harga pelaksanaan ditambah dengan suku bunga bebas risiko dikali dengan waktu jatuh tempo pangkat 2 dikali Hertz ditambah setengah dikali dengan volatilitas pangkat 2 dikali dengan waktu jatuh tempo pangkat 2 dikali Hertz dibagi dengan volatilitas dikali akar waktu jatuh tempo di pangkat 2 dikali Hertz, yaitu menghasilkan D sama dengan ln 115,61 dibagi 126 ditambah 0,585 dikali 0,9926 pangkat 2 dikali 1/2 ditambah setengah dikali 0,26995 pangkat 2 dikali 0,99206 dikali 2 pangkat 2 dikali setengah per 0,26995 dikali akar 0,99206 pangkat 2 dikali setengah. Nah, untuk pangkat 2 kali Hertznya di sini 2 dikali 1/2 itu menghasilkan nilai 1. Jadi 2 dikali Hertz di sini diganti 1. Menghasilkan ln 15,61 per 26 itu hasilnya minus 0,08606 dan 0,0585 dikali 0,99206 itu menghasilkan 0,05803. Kemudian untuk setengah dikali 0,26995 pangkat 2 dikali 0,99206 itu menghasilkan 0,03614. Untuk penyebutnya di sini 0,26995 dikali akar 0,99206 menghasilkan 0,26887. Kemudian minus 0,08606 ditambah 0,058803 ditambah 0,03614 menghasilkan 0,00812. Kemudian 0,00812 dibagi 0,26887 menghasilkan 0,03020. Ya, jadi di sini D1-nya 0,03020. Kemudian kita hitung D2 dengan rumus D1 dikurangi volatilitas akar waktu jatuh tempo pangkat 2 dikali Hertz. D1 kan di sini sudah diketahui, jadi 0,03020 dikurangi 0,26887 ini dari nilai ini. Sini volatilitas akar T pangkat 2 Hertz. Diperoleh hasil minus 2,23867. Kemudian cari nilai ND1, ND2, N-D1 dan N-D2. Gunakan tabel distribusi normal atau Z-tabel. Diperoleh nilai ND1 yaitu 0,5120, ND2 yaitu 0,4056, N-D1 yaitu 0,4876 dan N-D2 yaitu 0,5940. Setelah semua nilai sudah didapatkan, langkah selanjutnya substitusi ke rumus opsi call dan opsi put. Opsi call, langsung saja kita substitusi ke opsi call dengan rumus C sama dengan harga saham awal dikali ND1 dikurangi
harga pelaksanaan dikali E pangkat minus bunga bebas risiko dikali dengan waktu jatuh tempo dikali ND2, yaitu dengan nilai harga saham awalnya 115,61 dikali ND2-nya tadi 0,5120 dikurangi dengan K-nya itu 126 dikali E min RT-nya, yaitu R-nya kan tadi suku bunga bebas risiko 0,0585 dikali dengan T-nya itu 0,99206. ND2-nya tadi diperoleh 0,4056. Kemudian 115 dikali 61 dikali 0,5120 menghasilkan 59,19232 dikurangi 126 dikali E pangkat min 0,0585 dikali 0,99206 dikali 0,4056, yaitu 480032, yaitu sebesar 10,96912. Kemudian kita menghitung opsi put. Opsi put di sini dengan rumus harga pelaksanaan dikali E min RT dikali N min D2 dikali S0 dikali N min D1. Untuk K-nya di sini kan 126 dikali E min R-nya 0,0585 dikali T-nya itu 0,99206 dikali dengan N min D2 yang tadi diperoleh 0,5940 dikurangi S0-nya 115,61 dan N min D1-nya 0,4876. Nah, ini jika dikalikan menghasilkan 70,662 dan S0 N min D1 jika dikalikan menghasilkan 56,3714. 70,677 dikurangi 56,3714 yaitu 14,2513. Dari harga pelaksanaan 126 dengan harga 1/2 diperoleh opsi call sebesar 10,96912 dan opsi put sebesar 14,2513. Nah, untuk perhitungan selanjutnya dengan K27, K28, K29, dan K130. Nah, untuk selanjutnya dengan menghitung K127 hingga K120. Nah, untuk selanjutnya jika menghitung K127, K128 sampai 130 itu caranya sama saja, hanya diganti dengan mengubah nilai K-nya saja. Harusnya itu masih sama, yaitu 1/2. Untuk selanjutnya, langkah-langkah penerapan model Black-Scholes fraksional dengan Hertz-nya 3/4 dengan K-nya atau harga pelaksanaan 126. Parameter yang digunakan masih sama, yang kita ubah hanya nilai Hertz-nya saja, yaitu kan tadi 1/2, di sini 3/4. Kita cari dulu nilai D1 dan D2-nya. Dengan rumus D1 sama dengan ln S0 per K ditambah RT pangkat 2H ditambah 1/2 dikali volatilitas pangkat 2 dikali T pangkat 2 Hertz per volatilitas dikali akar T di pangkat 2 dikali Hertz. D1-nya sama dengan ln 115 dikali 61 per 126 di sini ditambah 0,0585 dikali 0,99206 pangkat 2 dikali 3/4 ditambah 1/2 dikali 0,26995 pangkat 2 dikali 0,99206 pangkat 2 dikali 3/4 dibagi dengan nilai volatilitasnya yaitu 0,26995 dikali dengan akar T pangkat 2H-nya yaitu 0,99206 dikali dengan pangkat dipangkatkan 2 dikali 3/4. Nah, untuk 2 dikali Hertz-nya ini kan 2
dikali 3/4 yaitu menghasilkan nilai 1/5. Jadi kemudian kita ganti nilai 2 dikali Hertznya ini dengan 1/5, menghasilkan ln 11561 dibagi dengan 126 menghasilkan minus 0,086, dan 0,0585 dikali 0,99206 pangkat 1/1,5 itu 0,05780, ditambah setengah dikali 0,07288 dikali 0,99206 pangkat 1,5 itu menghasilkan 0,99206. Nah, ln dari 115,61/126 yaitu diperoleh minus 0,086, dan 0,0585 dikali 0,99206 pangkat 1,5 yaitu menghasilkan 0,05780, dan setengah dikali 0,07288 dikali 0,99206 pangkat 1,5 yaitu menghasilkan 0,03600 per 0,26995 dikali dengan 0,99206 pangkat 1,5 menghasilkan 0,26695 dikali dengan akar 0,9881. Nah, kita jumlahkan nilai ini minus 0,086 ditambah 0,0578 ditambah 0,03600 menghasilkan 0,00789 dibagi dengan 0,26995 dikali dengan akar 0,9881 menghasilkan 0,2684. Kemudian 0,00789 dibagi dengan 0,2684 yaitu 0,0294. Nah, maka D1-nya adalah 0,0294. Kemudian kita cari D2. Rumus D2 di sini D1 dikurangi volatilitas akar T pangkat 2 Hz. Kan nilai D1-nya sudah diketahui 0,0294, dan nilai volatilitas akar T kuadrat kali Hertz itu sudah diketahui juga, yaitu 0,2684, yaitu minus 0,2380. Kemudian kita cari nilai ND1, ND2, N-D1, N-D2 gunakan model distribusi normal, yaitu Z-tabel. Diperoleh nilai ND1 sebesar 0,5117, ND2 0,4055, N-D1 0,4883, N-D2 sebesar 0,5945. Setelah semua nilai sudah didapatkan, langkah selanjutnya substitusi ke rumus opsikol dan opsiput. Untuk rumus opsikol di sini yaitu S0 dikali ND1 dikurangi K dikali E min RT dikali ND2, dengan S0 harga saham awalnya 115,61, ND1-nya tadi diperoleh 0,5117 dikurangi K-nya itu di sini 126, pangkat min RT-nya itu 0,0585 dikali T-nya 0,99206 dikali N D2-nya yaitu diperoleh tadi 0,4055. Kemudian kita menghitung opsiput dengan rumus K dikali E pangkat min RT dikali N min D2 dikurangi S0 dikali N min D1. K-nya 126 dikali dengan E pangkat
R-nya 0,0585 dikali dengan T-nya 0,99206 dikali dengan N-D2 tadi diperoleh 0,2945 dikurangi S0-nya 115,61 dan N-D1-nya yang tadi diperoleh adalah 0,4883. Nah, jika ini dijumlahkan, K dikali E min RT dikali N min D2 yaitu 70 dikali 68 dikurangi S0 dikali N min D1 yaitu 56 dikali 56,45 menghasilkan 14,23. Dari harga pelaksanaan 126 dengan Hertz-nya 3/4 diperoleh opsi call sebesar 11,00 dan opsi put sebesar 14,23. Nah, untuk langkah selanjutnya mencari K127 sampai K128 dengan Hertz 3/4 sama perhitungannya. Setelah melakukan perhitungan opsi call dan opsi put dengan harga pelaksanaan yang berbeda-beda yaitu 126, 127, 128, 129, dan 130 dengan parameter yang digunakannya 1/2 dan 3/4. Berikut perbandingan hasil tabel harga opsi tipe Eropa dengan model Black School fraksional dengan parameter Hertz-nya 1/2 dan 3/4 yang dihitung manual dan belum ada di dalam artikel tersebut. Nah, ini ringkasan tabel dari perhitungan manual yang tadi dijelaskan. Untuk Hertz-nya 1/2. Untuk harga pelaksanaan 126 diperoleh opsi call-nya 10,96 dan opsi put 14,25. Untuk harga pelaksanaan 127 diperoleh opsi call-nya 10,57 dan opsi put 14,87. Untuk harga pelaksanaan 128 dengan opsi call 10,20 dan opsi put 15,39. Harga pelaksanaan 129 diperoleh harga opsi call 9,86 dan opsi put 15,99. Dan harga pelaksanaan 130 diperoleh harga opsi call-nya sebesar 9,52 dengan opsi put 14,58. Nah, ini perhitungan yang ada di dalam artikel. Ini jumlahnya itu sama, tidak beda jauh. Hanya pembulatannya saja yang berbeda mungkin. Kemudian ini harga opsi tipe Eropa menggunakan model Black School fraksional dengan Hertz-nya 3/4. Untuk harga pelaksanaan 126 diperoleh opsi call-nya 10,96 dan opsi put-nya 14,23. Untuk harga pelaksanaan 127 diperoleh opsi call-nya 10,57 dan opsi put-nya 14,80. Harga pelaksanaan 128 untuk diperoleh harga opsi call 10,16 dan opsi put 15,90. Untuk harga pelaksanaan 129 diperoleh hasil opsi call sebesar 9,79 dengan opsi put 15,90 dan harga pelaksanaan 190 diperoleh hasil opsi call yaitu 9,51 dan opsi put 16,56. Nah, ini perhitungan manual yang tadi saya jelaskan dan ini hasil perhitungan yang ada di artikel. Ini hasilnya itu sama saja, yang hanya membedakan yaitu nilai belakangnya saja. Untuk selanjutnya kita simulasikan menggunakan Google Colab atau Python dengan Hertz-nya 1/2 dengan K-nya 126. Ini 126 ya, bukan 26. Langsung saja kita menuju ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai skripnya, tinggal kita copy saja. Nah, kita hitung, kita input parameternya dengan harga saham awalnya 115,61, harga kemudian di sini
harga pelaksanaan 126, R-nya bunga bebas risikonya ini 0,0585 dan volatilitasnya 0,26995 dan T-nya T di sini waktu jatuh temponya 0,99206 dan Hertz-nya 0,5 0,5 ini diperoleh dari 1/2. Kemudian kita hitung T pangkat 2 Hertz-nya. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumus aja. Rumus D1 dan D2 kita inputkan ke sini. Untuk mencari ND1, ND2, N-D1, N-D2, kita masukkan rumusnya di sini, kemudian kita hitung nilai diskontonya dengan nilai diskonto di sini P pangkat minus R dikali T. Kemudian hitung harga opsi call dan harga opsi put. Harga opsi call di sini kita tuliskan rumusnya dan opsi put di sini kita tuliskan rumusnya juga. Kemudian langsung saja kita run dan jalankan programnya. Nah, diperoleh nilai outputnya nilai D1, D2, DN, D1, ND2 sampai N min D2. Kemudian opsi call, opsi put diperoleh ini. Udah ada hasilnya ini sama dengan perhitungan menggunakan Excel dan manual yang ada di artikel. Nah, jika kita akan mencari harga pelaksanaan 127 sampai 120 sampai 130, kita tambahkan kode. Dengan script yang tadi kita ubah saja nilai K-nya 127. Nah, diperoleh outputnya sekian. Opsi call-nya diperoleh 10,58, opsi put-nya diperoleh 14,81. Nah, hasil ini sama seperti hasil perhitungan manual, bisa dilihat di sini. 0,57, 14,87. Nah, jika ingin menghitung dengan K-nya atau harga pelaksanaan 128 sampai 130 dengan cara seperti tadi, hanya diganti K-nya saja. Dari penjelasan simulasi menggunakan Python tadi yang saya jelaskan, kemudian untuk simulasi harga pelaksanaan K 127 sampai 130 dapat dihitung sama seperti simulasi dengan pelaksanaan K 126. Hanya diubah nilai K-nya saja. Nah, di sini saya tampilkan outputnya saja dari K 127 sampai K 130. Ini hasil outputnya. Jika dibandingkan dengan perhitungan manual, ini sama hasilnya. Kemudian simulasi menggunakan Google Colab juga, nilai kan di sini jika mencari nilai Hertz-nya 3/4, kita ubah saja nilai Hertz-nya yang tadinya 0,5 menjadi 1,5. Seperti itu. Ini outputnya saya tampilkan dengan K-nya 127 sampai 130. Nah, kesimpulan dari pembahasan simulasi ini berdasarkan kedua tabel tersebut yang dibandingkan hasilnya antara perhitungan manual dengan hasil yang sudah ada di dalam artikel, didapatkan nilai untuk opsi tipe Eropa menggunakan model Black-Scholes fraksional dengan parameter H-nya 1/2 dan 3/4. Harga pelaksanaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, dari segi harga pelaksanaan yang berbeda-beda untuk opsi call tipe Eropa dapat dilihat bahwa semakin tinggi harga pelaksanaan untuk opsi call, maka semakin rendah nilai opsi call tersebut. Sebaliknya, untuk opsi put tipe Eropa semakin tinggi harga pelaksanaan, untuk opsi put nilai opsi put juga semakin tinggi.
Demikian pembahasan simulasi yang saya paparkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.